Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Jadi saya itu tahun 2019 divonis 3 bulan. Tapi Tuhan baik. Sampai sekarang saya masih ada. Dan bulan kemarin pun saya divonis 3 sampai 6 bulan. Karena nilai kanker saya itu normalnya 0 sampai 27, saya 1398,5. Tapi Tuhan baik. Saya sehat hari ini. Puji Tuhan, saya bisa kesaksian. Pada beberapa hari lalu saya tepar karena efek kemo ya. Jadi saya mau sedikit cerita. Ketika saya divonis 3 bulan, suami saya berkata begini, "Apa yang mau kamu lakukan di sisa kamu 3 bulan? Apakah kamu mau mengeluh? Apa kamu akan kecewa? Tapi hidup adalah pilihan." Saya memilih untuk tetap tabah, saya memilih untuk tegar, dan saya tetap memilih untuk berjalan di dalam Tuhan. Jadi selama saya sakit, saya selalu belajar untuk tetap mengucap syukur, percaya, berserah, dan berharap sama Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Rancangannya selalu indah untuk kita. Jadi sedikit cerita, untuk lirik lagu ini saya tulis itu di Februari 2019. Waktu itu saya posisinya tidak bisa bergerak di sofa 4 hari. Saya lagi mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Jadi kanker saya itu posisinya ada di rektum. Dan dia lagi menggigitin rektum saya sampai ke dinding pemisah, sampai bolong. Saya berasa daging saya putus. Pokoknya sakitnya luar biasa. Jadi semua cairan, maaf ya, kotoran, kentut, semua dari depan. Dan itu tidak hanya keluar, tapi saya harus meringis setiap keluar. Tapi di saat itu saya berkata sama Tuhan, "Tuhan, apapun yang saya alamin, saya akan tetap mengucap syukur. Karena saya tahu rancangan Tuhan indah buat saya." Tapi saya tanpa sadar, ketika saya berkata-kata sama Tuhan, tangan saya ketik di handphone. Kemudian saya kirim ke suami saya. Dan puji Tuhannya suami saya musisi. Jadi lirik ini bisa jadi sebuah lagu. Jadi di setiap saya mengalami sesuatu yang gak enak, yang gak nyaman, di masa-masa sulit, ketika tidak bisa tidur atau kesakitan, kata-kata itu muncul. Saya selalu berkata sama Tuhan, dan saya selalu tulis, dan jadilah beberapa lagu. Jadi lagu-lagu saya itu menceritakan tentang curahan hati saya sama Tuhan. Jadi kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jadi apapun yang kita alami, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan baik. Pemeliharaannya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk kami kesaksian di sini. Ya, sekali lagi terima kasih buat Cidebi dan Ko Daniel yang sudah beri kami kesempatan untuk bersaksi tempat ini. Sedikit tambahan aja dari kesaksian kami adalah kami berkeluarga sudah kurang lebih 17 tahun lamanya. Waktu istri sakit itu pernikahan kami yang ke-12. Jadi terus ngomong, pernikahan kami bukanlah pernikahan yang seperti layaknya mungkin yang diharapkan orang-orang pada umumnya. Saya dan Lisa cenderung punya kesibukan masing-masing. Meskipun satu rumah, saya di mana, dia di mana, dan kami hanya ngomong seperlunya. Jadi bukanlah keluarga yang sebenarnya diharapkan lah ibaratnya. Terus kemudian juga kami sampai satu titik sampai ada agenda
ya ada agenda untuk berpisah lah ibaratnya kayak begitulah. Jadi memang separah itulah kondisi keluarga kami. Terus kemudian juga bisnis udah keluarga, bisnis juga mulai berantakan, bangkrut, dan coba untuk bisnis kembali akhirnya juga nggak pernah berhasil lagi. Sampai akhirnya titik Lisa kena sakit, itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat gak enak. Namun yang saya bisa katakan adalah pengalaman yang gak enak ini membawa berkat tersendiri buat kami. Jadi waktu Lisa sakit 2018 divonis dokter saat itu di Jakarta. Terus terang kami bingung. Kenapa kami bingung? Karena nggak ada duit. Kami terus paksa harus mengorbankan asuransi. Ini bukan iklan asuransi ya teman-teman ya, tapi maksudnya kami harus terpaksa mengorbankan asuransi, dan itu sangat vital sekali. Kami harus berjalan dengan, maksudnya mencoba dengan jalur dari public healthcare. Cuman memang hasilnya mengecewakan sekali lah, penanganannya kurang lebih kayak gitu. Nah, singkat cerita kami coba untuk berobat ke Pineng karena memang atas dasar referensi. Nah, kami saat itu cuman bawa 45 juta hasil daripada jual mobil, itu pun jual mobil ipar teman-teman semua, bukan mobil kami. Jadi waktu kami nyampe di Pineng, terus kami ketemu satu cici namanya Cilena. Cilena itu udah memang merupakan sebuah pasien di sana, jadi kami ketemu di rumah sakit tersebut. Dan di situ Cilena bilang buat kasusnya Lisa ada dua dokter. Dokter pertama ada A, kita ngomong A aja lah ya, A dan B. Singkatnya saat itu biasanya kalau kami dengar referensi itu biasa, oke, ikut referensi Cici aja. Atau referensi siapa, nah tapi kali itu Lisa bilang, Ci, kami bawa dalam doa ya, coba kami minta tolong petunjuk sama Tuhan. Akhirnya di malam itu Lisa dikasih mimpi, di mana mimpi itu sangat jelas. Dokter A manggil, tapi Lisa nggak bisa respon. Begitu dokter B panggil, bisa respon. Padahal yang referensi adalah dokter A, gitu loh. Nah kemudian ya udah paginya Lisa cerita ke saya, terus kita cerita ke Cilena. Terus kemudian ya udah, harapannya saya pribadi saat itu, saya pengen banget seperti layaknya orang-orang cerita yang lain, di mana ternyata selama ini vonisnya salah, hasil diagnosanya salah. Tiba-tiba sebuah hal yang memang yang benar-benar yang saya harapkan tuh tiba-tiba, suatu hal yang miracle sekali, bahwa semua itu adalah bohong belaka gitu loh. Dan ternyata enggak, saudara sekalian. Jadi waktu kami ketemu dokter bilang setelah pemeriksaan demi pemeriksaan, dokter bilang, sorry, saya nggak punya kabar baik buat kamu, hidup istri kamu tinggal sisa 3 bulan. Jadi pukulan yang luar biasa hebat saat itu, ya apalagi khususnya ya Lisa sendiri, karena memang suatu hal yang kita nggak benar bisa duga lah. Terus kemudian juga, dok, kurang lebih kalau memang kita mau coba vet, estimasi biaya berapa sih? Kurang lebih bangsa 1 eman. Terus akhirnya udah kami nggak ada duit, kita dihadapkan dengan kayaknya death sentence gitu kan. Jadi wow, benar-benar kami saat itu tertunduk, hancur, berantakan, udah nggak tahu kayak gimana lah, kurang lebih kayak begitu. Terus tapi saya ingat waktu itu, karena berhubung Lisa diberikan mimpi oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan menunjukkan dokter ini, yang entah kenapa saya bukan orang yang bijak. Terus saya ngomong sama Lisa, udah nggak apa-apa, Tuhan sudah pilihkan dokter ini, kita teruskan aja, kita imani aja. Nah saat itu Lisa cuma bilang, kita cuma punya duit sekian, pengen cuma bisa 1 tindakan dong, habis itu selesai, dan setelah itu berserah diri. Saya bilang enggak, coba kita lihat petunjuk Tuhan seperti apa. Dan terus teman-teman, tadi 2019 divonis 3 bulan. Saya bilang saat itu sama Lisa adalah orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Semua itu di tangan Tuhan. Jadi luar biasanya adalah apa? Honestly kami nggak pernah minta direct langsung duit ke orang-orang sekitar kami, nggak pernah. Tapi ada orang-orang sekitar kami yang Tuhan gerakan untuk